secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi. Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan COVID ini belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya. Pernyataan Presiden Joko Widodo barusan bukannya terucap tanpa sebab. Ini dia pemicunya. Harapan pandemi COVID-19 mereda di tanah air pada kuartal 3 hampir pupus. Pasalnya memasuki September, jumlah kasus COVID-19 belum ada tanda-tanda berkurang. Bahkan dalam 2 minggu terakhir, penambahan kasus harian justru kerap mencetak rekor baru, hingga 3.000 kasus per hari. Tak heran kini kasus corona di Indonesia telah melewati angka 200.000. Meskipun jumlah pasien sembuh lebih banyak dibandingkan yang meninggal, tetapi beberapa kali mencatat kematian 100 pasien per hari tak dapat dipandang sebelah mata. Dengan molornya waktu pemulihan tanah air dari pandemi, ekonomi pun nyaris tak punya asa untuk bangkit. Terbukti dari konsumsi masyarakat yang masih lesu meskipun era new normal telah membuka blokir yang sebelumnya dipasang karena corona di sejumlah pusat perbelanjaan dan fasilitas umum. Lihat saja dari data Bank Indonesia yang mencatatkan indeks penjualan real IPR pada Juli 2020 masih saja berada di zona merah. Bahkan diproyeksi penjualan retail pada Agustus masih terkontraksi 10%. Pengusaha pun dibuat pusing 7 keliling. Sejak PSBB dilonggarkan, transisi itu, keadaan terus berjalan tidak membaik. Karena kenapa? Masyarakat middle up masih tetap takut ke pusat belanja. Sedangkan masyarakat kita yang middle low konsumen kita masih tertahan karena mereka tidak punya income yang cukup atau daya beli yang baik. Memang ada beberapa teman-teman melakukan pensiasatan yaitu pengurangan tenaga kerja. Iya. Shiftnya ini biasanya bisa 3 orang, ini turun jadi 2 orang bahkan 1 orang. Nah ini sudah memang segala upaya untuk dilakukan untuk bertahan kita situasi saat ini. Proyeksi ekonomi kuartal 3 2020 yang makin pesimistis. Bahkan Kementerian Keuangan yang sempat mengharap periode Juli-September menjadi awal ekonomi kembali positif, justru kini memproyeksi kuartal 3 tertahan di zona negatif. Belum selesai masalah satu, pengusaha pun diperhadapkan oleh tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum sebesar 8%. Hal yang mustahil dipenuhi, kala mayoritas perusahaan tak sukses mengeruk untung, bahkan gulung tikar. Dalam kondisi sulit, jadi mestinya semua pihak harusnya bersama-sama menyatukan diri untuk membangun kembali, mempertahankan ekonomi kita. Sekarang untuk membayar yang ada aja sulit. Kalau sampai UMP naik dari mana ya? Nanti saya khawatirnya justru yang terjadi adalah pengangguran yang lebih banyak karena ketidakmampuan pelaku usaha untuk membayar ya, karyawannya. Jadi, tak ada jalan lain. Jika ingin ekonomi bangkit, pandemi harus diakhiri. Itu sebabnya pemerintah pun berupaya keras mengebut penciptaan vaksin COVID-19. Antara lain, dengan menciptakan vaksin kerjasama Bio Farma dan Sinovac China yang ditargetkan siap diproduksi massal di awal 2021. Disusul oleh vaksin kerjasama Kalbe Farma dengan Genosine Korea Selatan yang punya target produksi di Agustus 2021. Ada juga vaksin kerjasama Kimia Farma dengan G42 Uni Emirat Arab yang hingga saat ini masih sampai di tahap pengujian fase 3. Sementara itu, vaksin merah putih yang murni karya lokal ditargetkan akan siap di pertengahan 2021 dan diproduksi massal pada kuartal 4. Mengakhiri corona adalah kunci ekonomi saat ini.
Namun saat situasi menunjukkan corona masih jauh dari kata diakhiri, maka pertanyaan evaluasi bagi pemerintah adalah, apakah pemerintah mampu mengendalikan corona? Tim Liputan CNBC Indonesia.